Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berada di rumah maupun di tempat kerja ataupun di mana saja Anda berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan di hari ketiga pada hari ini. Saya doakan semoga Anda tetap sehat, semoga berada di dalam lindungan Allah, dan semoga senantiasa diberi kekuatan untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal soleh, sehingga nanti kita memang betul-betul dikala kita sudah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita akan menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Ada satu cerita, ada seorang ulama besar dulu, kira-kira beliau itu hidup di tahun 800-an gitu, tahun 800-an. Beliau itu bernama Dhunnun al-Misri. Ada orang bertanya kepada beliau, kira-kira apa kriteria manusia pilihan Allah itu? Kalau bahasanya di dalam kitab itu, redaksinya kalau tidak keliru, mata ya'lamur rajul annahu min safwatillah. Kapan seseorang itu diketahui, bisa tahu bahwa dirinya itu adalah manusia pilihan Allah? Kemudian dijawab oleh Asy-Syaikh Dhunnun al-Misri bahwa manusia pilihan Allah itu ada 4 indikatornya. Ada 4 indikator, ada 4 tandanya. Semoga kita masuk di dalamnya. Yang pertama adalah idza khala'ar rahah, ai idza tarokar rahah. Orang yang meninggalkan istirahat, tidak terlalu banyak istirahat. Kita ketahui bahwa orang mau masuk surga, orang mau mendapatkan derajat yang tinggi, itu tidak gratis. Tidak gratis. Bahkan dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian sudah meyakini akan masuk surga, padahal Allah masih belum mengetahui di mana di antara kalian yang berjuang dan di mana di antara kalian yang sabar, berjuang dan sabar. Jadi tidak gratis. Jadi orang hidup itu harus penuh kesabaran, karena orang hidup itu di dunia itu memang harus berjuang. Berjuang tanpa ada kesabaran, tanpa ada disertai dengan rasa sabar, perjuangannya mentah, tidak akan sukses. Lah, untuk mengendalikan emosi, saat ini kita dilatih mengendalikan emosi. Dalam sehari penuh kita dilarang untuk mengumbar amarah nafsu kita dilatih. Terus kemudian kita seharian penuh, bahkan 24 jam kita harus berlelah-lelah dengan ibadah, bukan justru bersantai-santai. Lah, hari ini kita akan menjadi manusia pilihan Allah. Di bulan ini kita akan menjadi manusia pilihan Allah, karena kita meninggalkan istirahat. Walaupun istirahat tapi sebentar, tidak seperti waktu-waktu biasa yang mungkin menurut medis ya, teori medis bahwa orang tidur itu katanya untuk bisa sehat harus 8 jam. Tapi kita kurang dari 8 jam tidur pada bulan puasa bagi orang yang memang betul-betul ingin beribadah maksimal. Nah, ini adalah tanda orang-orang pilihan Allah. Loh, terus kemudian mana enak kita hidup di dunia kalau istirahatnya kurang, terus kemudian kita kurang santai. Karena memang di dunia itu memang bukan tempat santai, memang bukan tempat enak. Karena di dunia itu bukan darul jaza, tapi darul bala, darul ibtila, darul fitan.
Jadi dunia itu memang tempatnya ujian, tempatnya musibah. Kapan balasan itu? Balasan itu nanti di akhirat. Jika di akhirat itu tidak akan pernah bertemu dengan tidak enak, pasti akan bertemu dengan enak. Kata seorang ulama besar, santrinya Imam Syafi'i, Syekh Ahmad ibn Hanbal, yajidul abdu ladzatar raha inda awali qadamin yadu'awha fil jannah. Hamba Allah itu akan mencicipi enak rasa hidup itu, tidak akan bertemu dengan kesusahan dan tidak akan pernah bertemu dengan keletihan itu manakala kakinya sudah menyentuh surga. Jadi kalau di dunia jangan pernah berharap bertemu dengan enak dan nyaman. Syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, indikator yang kedua, orang baik, orang pilihan Allah itu wa'ata minal mawjud, bila mana dia memberikan apa yang ia punya, walaupun sebagian apa yang ia punya, bisa berbagi kepada orang lain. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok orang yang kita jadikan teladan, di mana beliau itu sangat dermawan sekali, sangat dermawan. Sampai Nabi Muhammad SAW jarang sekali berpikir untuk dirinya sendiri, tapi untuk berpikir untuk orang lain. Ada satu cerita, pernah suatu ketika Sayyidina Umar bercerita, katanya Nabi Muhammad itu selalu didatangi pengemis. Pernah suatu ketika pengemis itu datang ke kediaman beliau, beliau tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Tidak punya apa-apa sama sekali. Dan beliau menyatakan itu jujur kepada pengemis, saya tidak punya apa-apa saat ini untuk diberikan kepada Anda. Oleh karena itu saya berharap Anda pinjam uang dulu, saya yang akan membayarnya. Coba, pinjam uang dulu, saya yang akan membayarnya. Ini adalah sikap yang sangat luar biasa. Jadi berpikir. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, tingkatan manusia itu ada tiga. Ada yang seperti malaikat, ada yang seperti batu, ada yang seperti ular. Seperti malaikat itu orang yang selalu berpikir ke orang lain, tapi sampai sudah tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Ada yang seperti itu. Sayyidina Abu Bakar memberikan seluruh hartanya dalam perjuangan, mendukung perjuangan Rasulullah. Dan masih banyak yang lain. Yang ketiga, wahabba suqutul manzilah. Senang untuk tidak menampakkan kehebatan dirinya. Itu orang pilihan Allah. Tidak sombong. Tidak menampakkan eksistensi siapa dirinya. Bukan justru menampakkan ini loh saya. Tidak seperti itu. Low profile dia. Low profile. Menjadi manusia yang tidak ingin dikenal begitu. Perkara nanti itu terkenal itu memang sudah kehendak Allah. Tapi bukan justru dia ingin memperkenalkan diri siapa saya. Siapa saya tidak. Jadi sifat ananiyahnya, egonya itu hilang. Karena apa yang mau kita sombongkan di dunia ini kan? Kita ini semuanya adalah titipan. Saya bisa berbicara di hadapan Anda semua karena dititipin ilmu, dititipi kesehatan. Andaikan ilmu itu dicabut, kesehatan saya dicabut, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pemiliknya adalah Allah. Harta yang saya miliki itu hanyalah titipan. Sehingga ada ucapan guyon ya. Orang hidup yang enak seperti tukang parkir, dititipi mobil sebagus apapun dia tidak pernah berbahagia, diambil juga dia tidak pernah susah. Katanya begitu. Jadi low profile, jangan pernah sombong. Sampai ditegur, disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, jangan kau berlagak berjalan di atas bumi, jangan kau berlagak sombong. Kamu tingginya tidak sampai setinggi gunung, lebarnya kamu tidak sampai selebar bumi. Buat apa kamu sombong? Dan kita manusia ini kecil dan lemah, sangat lemah, sangat lemah. Kalau mau adu kuat, kalah kita masih sama gajah. Kalau kita mau adu keras, kalah masih kita sama harimau. Kalau mau adu bisa, kita kalah masih sama ular. Jadi, apa yang mau diandalkan di diri kita? Jadi, harus disombong. Dan lagi, sombong itu hanyalah milik Allah. Kita tidak punya sombong itu. Dan ditegur oleh Allah, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib.
Manusia yang sombong-sombong, coba lihat dari apa? Diciptakan dari sperma yang muncrat, yang keluar dari tulang sulbi. Sperma itu menjijikkan. Jangankan orang lain, milik kita sendiri jijik kita melihatnya. Yang terakhir, yaitu wastawat indahul mahmada wal madamah. Indikator yang keempat, dipuji orang dan dicaci orang sama menurut dia. Karena cacian orang dan pujian orang, menurutnya tidak akan punya ada pengaruh sama sekali dalam kehidupannya. Karena yang memuji dan mencela dan mencaci itu bukanlah Tuhan. Kecuali memang Allah yang mencaci dia, baru dia merasa susah. Tapi kalau hanya manusia dari mulut ke mulut, itu dia tidak pernah merasa susah. Karena bisa saja memuji karena dia ingin sesuatu dari yang dipuji, bisa aja membenci karena memang iri kepada yang dicaci. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita bisa melakukan keempat-empatnya dan kita diberi reward, diberi penghargaan mempunyai 4 sifat ini sehingga kita menjadi manusia pilihan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.